Ridwan Kamil sedang jaya-jayanya lah di luar negeri ya, di Hong Kong. Itu mau balik ke tanah air demi untuk menunaikan sebuah janji? Karena juga saya ini dosen ITB. Jadi dulu ayah saya almarhum menasehati ya, mending jadi dosen. Karena kalau jadi dosen, kamu dihormati karena ilmu kamu. Kalau kamu dihormati karena jabatan atau kekayaanmu, pada saat kamu tidak punya kekayaan dan jabatan, mungkin orang tidak akan menghormatimu. Tapi kalau dengan ilmu, mau kita miskin juga, orang ingat, duh Pak dosen, Pak guru, makasih. Itu kan ada, Janji sama yang ini berarti ya. Silakan Pak Danis. aduh, surprise. Surprise beneran? Mangga, silakan. Jadi sempat janji ya bahwa atau pernah bilang ke Pak Danis bahwa mau menggantikan jadi dosen atau gimana? Tidak pernah. Enggak. Jadi saya itu punya dua ayah kandung yang membesarkan saya. Dan ayah profesi yang mengajarkan saya cita-cita tentang arsitektur dan bagaimana mencintai sebuah peradaban yang namanya kota. Nah, yang mengajarkan itu adalah Pak Danis Woro, dosen saya, profesor di ITB. Jadi serak Ini ya? ayah kedua saya. Jadi serak. Kenapa Kang? Ada sedikit emosi, jadi serak, rada gimana gitu? Saya kan kehilangan sosok ayah waktu tugas akhir ya. Ya tahun-tahun tersulit lah ya. Ayah saya meninggal lagi tugas akhir, terus ditinggalin pacar pertama kan. Jadi kalau kata anak-anak sekarang galaunya itu maksimal gitu. Nah, saya butuh panutan, kepada siapa saya bertanya kan begitu. Nah, Pak Danis ini waktu saya lagi kuliah mengajari sebuah kuliah yang mengubah hidup saya. Namanya kelas arsitektur kota. Kan arsitektur itu ada tentang bangunan, ada tentang strukturnya. Ini tentang peradaban kota. Pak Danis ini hobinya kalau ngajar pasti dengan slideshow. Ini loh pedestrian di Paris, ini loh suasana di New York, ini loh di Chicago. Jadi saya juga berhayal, wah keren kayaknya kalau saya bisa seperti beliau, berkeliling dunia menyaksikan peradaban-peradaban kota. Gitu. Disitulah saya mulai jatuh cinta. Sampai akhirnya saya sekolah S2 di UC Berkeley, itu adalah sekolah Pak Danis juga, dengan tulisan rekomendasi. Jadi Dari Bapak? Iya, jadi kalau nggak ada rekomendasi dari alumni, belum tentu saya diterima di sekolah yang salah satu yang terbaik di Amerika. Gitu. Pak Danis, kenapa Pak Ridwan Kamil sedang jaya-jayanya di luar negeri, Bapak suruh pulang? Ya sebenarnya dia di luar negeri itu saya dan kami itu merasa kehilangan. Jadi bakat ini nggak boleh tinggal di sana. Bakat ini harus dibawa pulang. Jadi dia juga harus menyumbangkan pikiran karyanya setelah belajar di luar, di negerinya sendiri. Ya. Kenapa saya nurut? Karena yang mengirim pertama saya ke luar negeri itu Pak Danis. Saya lagi baru lulus, kemudian ada program, namanya program magang di Amerika. Pak Danis pilih-pilih, siapa anak ITB yang mau dikirim ke Amerika, itu kan kehormatan. Dan alhamdulillah gitu, Pak Danis memilih saya. Gitu. Kenapa Pak Ridwan Kamil yang dipilih? Kan apa sih, apa lebihnya gitu? Begini. Ini adalah batch pertama yang harus pergi. Tentu harus memberikan contoh kepada mereka bahwa yang dikirim keluar itu adalah orang yang terbaik. Gitu. Saya melihat di antara para calon, Emil adalah yang terbaik dari semuanya. Oke. Kasarnya itu nggak bikin malu kita lah gitu. Dan ternyata itu memang benar pilihan saya. Wes. Tapi sebetulnya sampai ke tempat yang sekarang ini perjuangannya juga cukup hebat ya. Waktu saya kirim ke Amerika saya tengokin. Kasihan, makannya itu sehari cuma sekali. Jadi kesempatan lah Karena waktu ditraktir. saya sekolah, cuman dikasih bebas uang sekolah. Sehari-hari saya nggak ada uang, orang tua nggak punya uang kan. Jadi saya kerja di Dinas Tata Kota Berkeley. Belum sanggup
nyewa apartemen. Padahal anak dan istri saya sudah ada di Indonesia gitu. Jadi waktu saya sekolah saya nggak didampingi anak istri. Karena saya dengan uang pas-pasan, sekolah mahal, tinggal sekamar rame-rame gitulah dengan orang-orang Asia lain yang sekolah gitu. Pas dikunjungi Pak Danis itu kan kayak dikunjungi orang tua, ya minta ditraktir lah apa. Karena untuk menghemat saya tuh makan sehari sekali ya gitu. Makanya dulu kurus banget. Makanya waktu makan nggak habis sudah ini bawa pulang buat makan di rumah. Jadi bawa berkat pulang. Tipikal anak kos. Pesan dari Pak Danis kepada Emil sebagai wali kota apa Pak? Mulai dari Bandung, buatlah Bandung menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Lebih baik ini bukan hanya visual saja ya, tapi juga menjadikan orang Bandung itu lebih baik. Lebih happy, lebih Ya, bahagia gitu. Karena begini, yang menciptakan ruang tempat kita tinggal kan kita sendiri. Tapi pada saat yang sama ruang itu membentuk kita. Jadi ruang yang dibentuk oleh Pak Emil ini harus mampu membentuk orang-orang Bandung menjadi orang yang lebih baik. Jadi ada pepatahnya, kota yang stres melahirkan generasi yang stres. Kota yang bahagia akan melahirkan generasi-generasi yang bahagia. Makanya kita berjuang supaya ruang-ruangnya itu bikin happy, bikin apa. Nanti lahir generasi anak-anak kita yang terbiasa dengan ruang-ruang yang membuat mereka bahagia, lebih kreatif. Gitu. Pak Danis, terima kasih Pak sudah hadir di 1 jam lebih dekat bersama Ridwan Kamil. Kami segera kembali setelah jeda berikut.